Yo, what's up guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Alur cerita film ini mengandung spoiler ya. Kali ini saya ceritain alur film Taksi 1 tentang kebut-kebutan taksi ojol. Langsung aja ke alur cerita filmnya. Di awal scene, ada seorang ojol makanan lagi kebut-kebutan di jalan pakai skuter, udah kayak pembalap MotoGP. Ternyata dia lagi buat catatan waktu pengiriman tercepat. Namanya ojol Daniel. Ternyata si Daniel lagi mengundurkan diri dari pengantaran pizza dan pindah job jadi supir taksi. Sampai dibikinin pesta udah kayak sultan. Udah kayak pesta perpisahan ini mah. Ya, ini mah naik kelas dari motor ke mobil. Ya pacarnya aja bangga. Saat akan memulai ritual perkenjotan, ternyata sudah jam 6. Daniel harus pergi ngurusin berkas-berkas taksinya. Dan ternyata lebih dari waktu yang dijanjikan ke pacarnya. Saat sampai rumah, otomatis pacarnya udah kabur pulang ke rumah. Setelah pasang perlengkapan taksinya, Daniel langsung gober cari penumpang biar laris manis. Di sini, Daniel dapat penumpang tante-tante dari pasar. Langsung Daniel antar sampai ke rumah. Nih tante so akrab-akrab banget cerita-cerita kerjaan anaknya dan ujian SIM anaknya Emil yang gagal 8 kali. Anjir kayak ginian diceritain. Lalu Emil yang lagi ujian SIM diarahkan untuk belok. Namun diam aja sampai nabrak toko. Udah pasti bikin ngamuk yang ngajar. Pas tahu Emil adalah polisi, instruktur ini langsung terdiam. Pastinya takut dong. Siapa yang gak takut? Iyalah, gue aja takut. Pas Daniel lagi nunggu penumpang, dapat nih orderan antar ke bandara dengan waktu 25 menit. Langsung setuju. Pastinya bayar mahal nih. Di sini Daniel merubah keempat bannya. Pasang bumper, pasang sayap, dan ganti setir. Tapi nggak ganti supir. Anjrit taksi macam apa ini? Setelah semua selesai, langsung tancap gas Daniel. Semua belokan dilewati dengan drifting. Semua mobil disalip hingga polisi kaget dibuatnya. Dan sampai di bandara cuma 14 menit 30 detik. Pas keluar taksi udah pasti muntah-muntah tuh. Kaki lemes, badan lemes. Belum makan nih orang. Saat di kantor, Emil yang lagi frustasi ujian SIM-nya justru kena marah oleh cewek pujaannya. Lalu Emil ikut briefing untuk penangkapan perampok bank. Di sini Petra, cewek pujaan Emil, membagi tiap tim untuk penangkapan. Saat menunggu kode dari komandan, di sini Emil justru dibully teman-temannya. Gak punya kopi, gak punya rokok, dan gak punya pacar. Betapa menyedihkannya. Saat perampok Mercy Merah datang, komandan ingin semua tim tunggu instruksi. Namun, Perdana Menteri telepon, dia lagi di jalan dan sudah meninggalkan bandara. Si Emil ini parah banget, udah beneran ngebelet kencing sampai buka pintu mobil aja gak lihat mobil lain. Dan jadi efek domino kecelakaan. Dan perampok juga berhasil kabur. Dengan baku tembak yang terjadi, penjaga menteri juga ikutan baku tembak. Entah mereka menembak siapa. Ternyata si polisi justru salah baku tembak dengan penjaga menteri. Anjir, perampok malah udah kabur, goblok. Saat di rumah, Emil tetap diberi semangat sama emaknya agar bisa lulus ujian SIM. Dan saat berangkat, dia dipesankan taksi kenalan dari emaknya. Ya, si Daniel. Saat di jalan, Daniel masih nggak tahu kalau si Emil ini polisi. Di sini, Daniel menjelek-jelekan kebiasaan polisi. Dan Daniel juga pamer skill ngebutnya. Saat sampai kantor, betapa terkejutnya Daniel saat tahu Emil petugas polisi. Otomatis, Daniel ditahan SIM-nya dan diminta pertanggungjawabannya. Namun, di sini Emil kasih penawaran. Ya kerjasama gitu. Dengan keuntungannya SIM-nya balik. Ya, kerjasama mengungkap geng perampok Mercy Merah. Lalu Daniel diberi berkas perampok Mercy Merah. Di sini, Daniel menilai perampok kemungkinan orang Jerman. Pastinya bukan jejer taman. Dilihat dari ban dan merek mobil Mercedes. Dan mereka mulai dari bengkel Kruger milik orang Jerman. Di sana, Emil dan Daniel melihat Mercy putih dan orang Jerman yang beli ban di Kruger. Saat Daniel sampai di rumah dan akan bercocok tanam, ternyata sudah jam 6 dan pacarnya akan berangkat kerja. Kesel banget ini mah. Pacarnya kesel banget ditinggal kerja Daniel 24 jam. Ya, ini karena Emil.
Lalu Daniel dan Emil minta keterangan ke Kruger. Namun Kruger justru menembak mereka dan kabur. Lalu saat Daniel dan Emil ngobrol, emaknya Emil minta diantar Daniel ke dokter. Pas ditinggal sendirian, si Emil masak air sambil nonton film. Dia dapat ide untuk pasang pelacak di mobil perampok. Langsung aja dia ke kantor dan meninggalkan masak airnya. Setelah menjelaskan ke atasannya di kantor, atasannya langsung setuju dengan nongkrongin bank yang lagi dirampok geng Mercy. Penembak jitu menembak pelacak di mobil perampok. Kenapa nggak langsung ditembak aja ban mobilnya, bos? Orangnya koplak. Setelah kegiatan merampok bank, perampok langsung kabur. Di sini GPS aktif dan Emil tahu jalan kabur perampok. Pas perampok masuk ruko kosong, Emil beri perintah penutupan jalan sekitarnya. Kenapa gak langsung diserbu tuh ruko kosongnya? Bom saja sekalian. Kan ada sinyal GPS-nya. Ternyata tuh Mercy merah dicat ulang ke warna putih dan sinyal GPS-nya hilang, kena cat. Panik dong pastinya tuh Emil tahu sinyal GPS-nya hilang. Di area penutupan jalan, datanglah Mercy Silver. Berhubung beda warna, si polisi pasti hanya ngecek paspor dan tujuan supir. Setelah semuanya yakin, nih geng Mercy berhasil kabur lagi. Di rumah Emil ternyata telah terjadi kebakaran karena si Emil lupa matiin kompor. Aduh. Dan Daniel sedang bersiap-siap cocok tanam. Namun diganggu Emil yang datang bareng emaknya buat numpang tinggal karena rumahnya yang kebakaran. Dan ceweknya Daniel sangat terganggu kedatangan mereka. Ya karena gagal bercocok tanam ini mah. Emil berikan SIM-nya Daniel, namun dia tetap berusaha ngebujuk Daniel, tetap ngebantu menangkap geng Mercy merah. Berhubung Daniel orang baik dan rajin menabung, dia izin ke pacarnya, biar pacarnya urus emaknya juga. Dengan perjanjian setelah 2 jam pulang atau emaknya bakalan habis. Emil cerita ke Petra, mungkin tuh Mercy emang ada merah dan abu-abu, jadi uang curian ada di mobil yang merah. Namun Petra tak menganggapnya. Di sini yang bodoh tuh Emil apa Petra ya? Apa semuanya? Lalu di bank yang kemarin dirampok, ternyata uang hasil rampokannya disembunyikan di ruang dalam bank dan diambil oleh cleaning service untuk diberikan ke perampok karena mereka akan membebaskan istrinya yang disandra. Lalu Daniel teringat dengan catnya kering kurang dari 10 menit. Lalu cek ke temannya dan benar ada yang memborong cat metallic silver abu-abu. Lalu mereka coba cek ke lokasi pembeli di sirkuit dan ditemukan kontainer dan di dalamnya ada bekas cat semprot warna merah dan metallic silver. Daniel tambah yakin kalau nih orang Jerman pelakunya. Lalu Daniel coba tantang balapan nih orang Jerman dan dimenangkan pastinya oleh Daniel. Lalu tim Daniel siapkan strategi untuk balapan dan menangkap orang Jerman ini. Di sini dibutuhkan kunci untuk lampu merah. Emil yang mencuri untuk duplikat. Setelah Emil dapat kunci dan masuk kantor dengan cuma pakai handuk, ternyata Petra masuk ruangan. Di sini Emil pastinya sangat malu, apalagi Petra langsung pergi. Lalu Daniel kasih motivasi agar segera kejar Petra atau gagal selama-lamanya. Emil dengan semangat 45 dan pastinya cuma pakai handuk masuk ruangan Petra, lalu sedikit memaksa untuk bermain lidah. Setelah urusan kunci Bang Jo selesai, mereka pulang ke rumah yang pastinya Daniel sudah telat 17 jam dari janji 2 jam. Kacau ini mah, bisa gagal blam-blam. Pas di dalam, ternyata Lili dan emaknya Emil lagi ngasih sebat cap Bang Jo. Lalu Lili pamit pulang agar pacarnya bisa selesaikan masalah Emil sampai beres-beresnya. Besoknya, Emil bersiap briefing penangkapan perampok. Daniel bagi job untuk para ojol buat ngurus lampu Bang Jo sesuai rute yang disiapkan. Dan saat perampokan, semua polisi sudah siap siaga. Setelah perampok kabur, semua polisi coba mengejar. Namun, terjadi insiden kecelakaan beruntun mobil polisi ini mah. Aduh. Namun, tim Daniel sudah tahu posisi kontainer dan nongkrong di situ. Nunggu perampok ganti cat merah ke metallic silver. Setelah ganti cat selesai, Daniel mengejar dan menantang balapan mereka lagi dengan taruhan 10 French. Sudah pasti ini perampok kesel banget dengan sombongan Daniel. Balapan pun dimulai dengan sengit. Emil cek semua anggota jaga lampu merah.
dan satu anggota bermasalah di sini jaga polisi. Emil menipu tuh polisi dengan bom di lampu merah dan matikan bom dengan muter kunci Bang Jo. Mau-maunya dibohongin. Setelah semua Bang Jo dilewati dengan aman, Daniel menggiring nih perampok ke proyek jalan layang yang belum selesai. Di sini semua perampok belum curiga. Masih semangat 45, gaspol pokoknya kejar-kejaran nama si Daniel. Dan di saat-saat sebelum ujung jalan, Daniel ngerem mendadak. Perampok dengan ambisinya melewati ujung jalan dan nyangkut di jalan layang yang belum selesai. Kayak gini kalau pakai ambisi, emosi marah, lu merampok malah cuma dikerjain sama tukang taksi. Setelah semua selesai, Daniel baru bisa bercocok tanam sama Lili. Tapi di lemari ini mah parah. Ternyata mereka cocok tanam di acara. Mereka dicari Emil, acara akan dimulai. Setelah semua berkumpul dan acara pemberian medali, Petra minta maaf ke Emil dan presiden coba kasih sesuatu untuk Daniel, salurkan hobinya. Ya, ternyata Daniel ikut balapan resmi. Uang, mobil yang tidak disuka. Cuma kenapa sponsornya polisi bukan minyak goreng gitu? Film selesai dengan kemenangan di Daniel. Sampai jumpa di film selanjutnya.